Oke, ini adalah halaman dashboard dari Cloud Oracle. Di sini kalau teman-teman perhatikan di bagian pojok, ini adalah home region yang saya pilih. Jadi saat teman-teman bikin akun di Cloud Oracle, teman-teman akan diminta memilih home region. Nah, tolong diperhatikan ketika memilih home region, karena setiap home region itu memiliki kapasitasnya masing-masing. Contoh nanti ketika misalnya teman-teman memilih home regionnya itu adalah Batam, maka instance atau virtual machine serta resource lain yang teman-teman bikin itu akan menggunakan resource di data center Batam. Nah, di sini saya memilih home region saya Singapura. Berarti semua yang akan saya buat mulai dari instance virtual machine, kemudian network ataupun nanti segala sesuatunya itu akan dibuat di data centernya Singapura. Nah, itu diperhatikan untuk home regionnya. Yang kedua, karena kita menggunakan akun Cloud Oracle dan mendapatkan kredit dari Oracle Academy, maka kita perlu mengecek dulu apakah kredit dari Oracle Academy itu sudah ter-apply di dalam akun kita atau belum. Nah, ini teman-teman cek di billing dan subscription. Nah, di sini teman perhatikan kita sudah memiliki subscription dari yang berlaku dari 29 Oktober hingga 28 Oktober 2026. Ini adalah untuk subscription saya. Kemudian di sini SGD-nya masih nol karena saya belum ada menggunakan. Yang kedua di sini munculnya SGD karena home region saya di Singapura, makanya mata uang digunakan di sini adalah Singapura dolar. Yang kedua, kita kembali ke billing and cost management, kemudian masuk ke cost management overview. Nah, di sini teman-teman bisa melihat update subscription kita serta penggunaannya kita. Nah, karena kita dapat 300 USD dan saya menggunakan home regionnya Singapura, maka 300 USD itu akan dikonversi menjadi nilai yang sama di Singapura dolar atau SGD. Di mana di sini mendapatkan 415 SGD. Nah, dengan dua parameter tadi, ini menandakan bahwa akun saya itu sudah menggunakan kredit dari Oracle Academy. Dua itu teman-teman cek di awal. Kemudian kita akan masuk dalam pembuatan virtual machine. Teman-teman silahkan klik di cloud pojok lagi sekali. Untuk kembali ke halaman home. Kemudian kita masuk ke navigation menu, kita masuk ke compute dan kita pilih intense. Nah, di sini ini adalah lokasi untuk virtual machine kita. Di sini sudah ada satu, namun sudah saya terminate, namun belum terhapus dari sini. Nanti kalau misalnya statusnya sudah terminate atau dimatikan, setelah sekian waktu itu akan hilang di sini seperti itu. Nah, di sini kita klik instance, kita akan membuat mesin baru. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan pertama adalah nama mesin. Di sini silahkan teman-teman rubah kalau teman-teman mau menggantinya atau dibiarkan boleh. Di sini penamaannya menggunakan instance, kemudian timestamp pembuatannya tahun 2025, bulan 11, tanggal 14, kemudian jam 12.20. Kalau teman mau ganti silahkan, tapi di sini saya biarkan saja. Kemudian yang berikutnya, kompartemennya saya biarkan di dalam domain saya. Kemudian placementnya di sini saya, karena home regionnya Singapura, maka domain available-nya adalah di Singapura juga. Nah, ini kita tidak ada melakukan perubahan. Yang kita rubah mulai adalah sistem operasi yang akan kita gunakan. Nah, untuk bisa praktikum, di sini kita gunakan adalah versi Ubuntu, kemudian di scroll ke bawah. Di sini kita pilih sistem operasinya.
Pilih di sini yang versi 2404. Kalau teman-teman mau menggunakan versi lain, silahkan gunakan yang versi 2204 atau 2004. Namun yang dipilih adalah yang versi biasa, bukan minimal atau bukan minimal ARC 64. Kita pilih yang versi biasa, 2404 boleh, 2204 boleh, 2004 silahkan. Jika sudah, select image dan operating system kita sudah berubah. Yang berikutnya kita pilih shape. Shape ini adalah kapasitas dari virtual machine kita. Kita akan menggunakan virtual machine atau membuat virtual machine dengan spesifikasi hardware yang seperti apa. Default bawaannya di sini adalah kita mendapatkan satu core CPU, 1 GB RAM, dan 0,48 Gbps bandwidth. Nah, di sini disesuaikan. Kalau kita mau ganti, bisa. Namun kita perhatikan cost-nya di sini. Dimana kalau misalnya dengan bawaan default ini, estimasi biayanya per bulan adalah 2,76 dolar. Dan kalau misalnya kita ganti di sini, misalnya kita pilih yang Intel itu misalnya, kemudian kita pilih yang pertama, satu core CPU dan 16 GB RAM. Di sini kalau kita select, kita tunggu sebentar, dan muncul cost-nya. Di sini munculnya adalah 68,56. Ini adalah yang kita bayar per bulan. Jadi 300 USD tadi itu akan dipotong setiap bulannya sebesar 68,56 dolar. Kalau kita menggunakan instance atau ship ini. Berarti kurang lebih hanya akan bisa digunakan sekitar 4 bulan saja. Seperti itu. Ya, bahkan kurang, mungkin sekitar 3 bulan saja, mungkin 3 bulan lebih sekian. Kemudian kalau untuk perkuliahan di sini, karena kita fokusnya adalah untuk perkenalan ke teman-teman, di sini kita cukup gunakan yang alus free saja, yaitu yang paling pojok ini. Kemudian kita pilih yang paling atas. Tapi ini pun bisa kita ganti. Kalau di beberapa spek itu bisa kita ganti. Misalnya teman-teman perlu yang 2 core CPU dan teman-teman pengen menggunakan RAM, dapat RAM yang 30 GB. Dan bisa pilih yang ini. Namun, nah ini juga speknya, 2 clock 2 GB. Prosesor menggunakan Intel Xeon, dia menggunakan arsitektur Skylake. Kemudian bisa kita pilih chip ini, tunggu sebentar, dan biayanya adalah kurang lebih di 133,95 USD. Sekitar 134. Berarti kita cuma bisa menggunakan sebesar 2 bulan saja. Seperti itu. Jadi diperhatikan teman-teman memilih chipnya yang seperti apa. Nah, atau teman-teman pengen sedikit custom yang sedikit aja, boleh. Itu teman-teman pilih yang nomor 2. Nah, clock CPU-nya teman bisa jadikan 2, RAM-nya teman-teman bisa turunkan. Misalnya teman-teman pengen RAM-nya cuma 16 GB, 2 core CPU. Kita pilih. Dan estimate biayanya adalah 78 USD. Makanya ketika teman-teman membuat sebuah server di cloud yang menjadi hal yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah estimasi biaya. Tuh, teman-teman harus melakukan analisa kira-kira budget teman-teman per 1 bulan dalam pengelolaan infrastrukturnya, salah satunya adalah server, itu berapa per bulan. Dan itu disesuaikan dengan kebutuhan. Gitu.
Kalau memang kebutuhannya usernya adalah besar, berarti teman-teman harus siap mengeluarkan budget lebih untuk menyewa server. Dan misalnya ini kita masih di yang tadi, kita ganti edit lagi boleh. Teman-teman mau turunkan hingga teman-teman pakai di 8 GB saja. Dua clock, sorry, dua core CPU, kemudian 8 GB RAM, estimasi biayanya adalah 66,5 dolar. Ya, teman bisa sesuaikan kira-kira teman-teman perlunya di budget berapa. Kalau mau menurunkan di 4 GB, silahkan. Dan tidak terlalu banyak berubah seperti itu. Yang cukup berubah kalau tidak salah itu adalah di core CPU. Kalau teman milih yang RAM-nya 4 GB, satu core CPU, di 34 dolar. Sorry, sekitaran 34,63 atau 35 lah kalau kita bulatkan seperti itu. Tapi untuk final di kelas ini kita pilih yang paling atas tetap satu virtual card, bandwidthnya adalah 480, kemudian 2 GHz, kita menggunakan sini AMD EPYC dengan satu core dan 1 GB memori. Ini akan kita pilih di sini. Jadi kita pilih select image dan estimasinya ada sekitar 3 dolar per bulan. Karena kita untuk praktikum saja, kita tidak ada menggunakan untuk pekerjaan berat, install aplikasi atau yang lainnya seperti itu. Dan berikutnya ada opsi tambahan, kita tidak ada berubah opsi apapun. Kemudian nextnya security, kita tidak ada melakukan perubahan apapun. Nah, di sini di bagian networkingnya itu kita ada melakukan beberapa. Nah, ya, sebelum di sini kita SSH key-nya ini akan kita gunakan untuk terhubung ke servernya yang menjadi kunci untuk bisa kita login. Nah, di sini kita menggunakan SSH key, tidak menggunakan password lagi. Di sini kita download dua, private key dan public key. Di sini kita coba next. Nah, di sini ada error di sini. Kita belum, karena ini masih mesin baru, kita perlu memilih subnetnya karena tidak ada. Di sini kita create new, kemudian kita biarkan saja konfigurasinya, kita tidak perlu ada ngerubah VCN-nya ataupun ngerubah subnetnya. Kita hanya create baru dan biarkan Oracle yang melakukan konfigurasinya. DNS dan sebagainya kita biarkan, kita tidak ada melakukan penggantian. Kemudian kita teman sudah download SSH key, nanti itu akan kita simpan. Kemudian nextnya, nah boot volume ini adalah storage yang akan teman-teman gunakan di sistem operasinya. Di sini kalau tidak salah dari Oracle memberikan sekitar 47 sampai 50 giga. Saya lupa detail pastinya. Namun pada tahap ini kita biarkan
boot volumenya kita tidak berubah apapun, kita biarkan dikonfigurasi oleh si Oracle. Seperti itu. Kemudian berikutnya kita klik next. Nah, ini adalah informasi finalnya sebelum kita create instance atau mesin virtual. Ini nama mesinnya. Kemudian sistem operasi kita gunakan adalah Ubuntu 2404. Kemudian shape-nya kita menggunakan VM, 1 core CPU, dan 1 GB RAM dengan bandwidth 0,48 Gbps. Nah, di sini konfigurasinya kita tidak ada merubah apapun. Storage juga sama, kita tidak merubah apapun. Kemudian kita akan klik create. Oke, di sini ada error yang menyatakan bahwa eh, saya menggunakan domain AD1 yang masih di Singapura, dan ternyata di AD1 VM dengan spesifikasi ini itu tidak tersedia atau kehabisan. Nah, di sini kalau muncul seperti ini, teman-teman silakan dibaca errornya apa, silakan diartikan tuh. Dan dimana pada kasus ini kita kehabisan di AD1. Nah, kita coba cek di basic information-nya. Oke, di sini penuh. Sepertinya kita coba. Kita tidak bisa berpindah, teman-teman. Oke, di sini kita coba vault domainnya saya rubah ke sebelumnya adalah AD1. Saya coba pindah ke vault dokumen 2. Kemudian kita coba next. Oke, juga sama. Nah, di sini opsi berikutnya di saya adalah mengganti shape-nya. Kita akan menggunakan shape yang lain. Ini kita masih biarkan. Di sini shape ini yang kita coba ganti. Yang masih kita coba bisa sesuaikan. Kita coba lihat di sini. Kita coba lihat yang ARM. Oke, ARM masih ada yang halus free-nya dia. Kita coba select shape di sini. Lo tahu cost biayanya dia. Oke, cost biayanya tetap sama. Jadi teman-teman yang tadi full di sebelumnya,
Oke, kita coba apakah di sini bisa. Oke. Eh, di sini saya tadi akhirnya membuat instance itu menggunakan shape-nya ARM. Apakah bermasalah? Untuk mata kuliah kita tidak seharusnya. Tuh, karena yang berubah hanya di arsitekturnya yang biasa kita menggunakan 64, sekarang kita menggunakan arsitekturnya ARM. Nah, kemudian jika sudah selesai akan muncul seperti ini. Ini adalah persentase komplitnya. Kita menunggu ini hingga di 100%. Oke, di sini sudah 100%, namun di sini keterangannya masih create instance. Kita klik di sini, kita coba ke instance-nya kembali. Nah, di sini sudah load running. Kemudian di sini kita IP public yang masih strip, private IP, ini adalah private IP-nya. Nah, di sini kita harus mendapatkan IP public. Karena apa? Untuk bisa kita terhubung dari eh, perangkat kita bisa remote si virtual machine ini, kita harus mengetahui IP public si server atau si virtual machine. Dimana ketika kita masuk ke virtual machine-nya dan kita klik networking, di sini dia belum mendapatkan public IP. Nah, di sini kita bisa klik di sini. Nah, ini adalah IP information, ini adalah IP privatnya dia. Ini adalah MAC address-nya. Itu. Ini adalah IP privatnya dia. Kemudian kita back kembali. Nah, kemudian kita masuk ke subnetnya, klik IP address-nya. Nah, di sini masih belum ada tangannya. Belum di-assign bahwa IP address ini. Belum ada IP address-nya, masih IP privatnya saja. Nah, sampai tahap ini teman-teman sudah berhasil memiliki virtual mesin. Dan di mana teman-teman menggunakan username Ubuntu, gitu. Namun belum ada IP address-nya. Nah, di sini untuk bisa mendapatkan public IP address-nya, itu kita kembali ke navigation menu, kita ke networking, dan kita ke overview dulu. IP management, kemudian kita pilih overview. Nah, kita di sini akan membuat atau kita akan memilih IP address untuk digunakan. Nah, di sini ada dua, reserve public IP address atau public IP versi 4 full. Nah, di sini kita akan gunakan yang reserve. Nah, di mana pada bagian reserve public
IP ini masih kosong dan kita akan reserve di sini. Nah, di sini kita masukkan nama untuk IP-nya. Di mana untuk saya gunakan penamanya adalah saya gunakan nama seperti ini. Kemudian jika sudah di bawahnya kita tidak ada rubah, kita pilih reserve public IP address. Nah, ini adalah IP-nya. Kemudian kita kembali ke media, compute instance. Di sini masih sama, belum ada public IP address-nya. Kita masuk kembali ke mesinnya. Di sini kita klik attach VNC-IC-nya. Dan di IP address-nya kita coba klik. Nah, kemudian di sini kita tambahkan untuk public IP-nya. Kita gunakan yang reserve dan kita pilih yang sudah kita bikin tadi. 140, 245, 110, 232. Oke, jika sudah kita update. Nah, ini adalah IP address kita. Dan kita masuk ke instance-nya lagi. Nah, di sini kita sudah memiliki IP address untuk virtual machine kita. Dan kalau kita klik di dalamnya lagi. Nah, di sini kita sudah dapatkan informasi untuk aksesnya itu public IP-nya dan username-nya. Oke, sekian untuk pembuatan instant virtual machine-nya.